Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di mata kuliah gambar teknik. Oke anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sebuah materi yang menarik, yaitu tentang standar kertas dan tata letak gambar teknik. Nah, di sini mungkin ada beberapa poin yang memang sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, tapi di sini langsung to the point, lebih ke bagaimana cara implementasinya atau teknisnya nanti pada saat Anda mulai menggambar. Oke, kita masuk. Baik anak-anakku, yang akan saya bahas di sini kurang lebih ada 6 materi ya. Di mana materi ini yang berkaitan tentang aturan dari gambar teknik ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang standarisasi gambar. Lalu kemudian saya akan menjelaskan tentang ukuran kertas ya. Ukuran kertas, lalu kemudian saya akan menjelaskan tentang tata letak gambar ya. Lalu kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis garis yang akan kita gunakan pada saat nanti Anda mulai menggambar ya. Kemudian ada standar huruf dan angka. Dan yang terakhir saya akan jelaskan tentang skala gambar. Oke, kita bahas satu persatu ya. Baik, pertama saya akan jelaskan tentang standarisasi gambar. Walaupun ya secara pengertian dari gambar teknik itu selain alat untuk berkomunikasi antara satu satu insinyur dengan insinyur yang lainnya gitu ya. Selain itu juga bahwa penekanan dari gambar teknik ini ya memang harus standar ya, karena kalau tidak standar itu akan menjadi sesuatu yang tidak sama antara satu desain dengan desain yang lainnya, ataupun secara kalibrasinya atau secara aturannya itu akan berbeda-beda. Nah, secara keseluruhan anak-anak di sini saya akan menjelaskan ada 4 standarisasi ya yang ada di dunia ini, dan mungkin memang lebih, hanya saja ini standarisasinya yang memang sedikit terkenal lah gitu ya. Yang pertama ini ada yang namanya tentang GIS ya. Ini ada GIS, di mana GIS ini adalah kepanjangan dari Japanese Industrial Standards. Jadi memang standarisasi ini dikeluarkan oleh industri di negara Jepang. Kenapa Jepang ini mengeluarkan standarisasi? Karena memang industri-industri banyak sekali berkembang di khususnya negara Jepang ini ya. Termasuk juga di Indonesia, kebanyakan perusahaan-perusahaannya itu perusahaan-perusahaan Jepang. Kalau misalkan Anda nanti main ke Karawang ya, ataupun juga di daerah-daerah Jakarta dan yang lainnya gitu ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan Jepang dan juga banyak sekali produk-produk Jepang, sehingga secara globalisasi industri Jepang juga menguasai, sehingga mereka punya standar sendiri dalam menentukan sebuah rancangan atau dalam membuat gambar tekniknya. Nah, yang kemudian yang kedua, yang selanjutnya ini adalah NNI ya, kepanjangan dari The Netherlands Standardization Institute ya. Standarisasi ini dikeluarkan oleh negara Belanda ya, yang merupakan Belanda ini negara yang memang banyak menjajah ya, termasuk juga negara kita dijajah oleh Belanda ya, sehingga dari sejak zaman dulu mereka dari segi teknologi dan juga pengetahuan tentang ilmu arsitek dan juga permesinan memang sudah lebih dulu, sehingga mereka punya standarisasi sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya adalah DIN ya, Dutch Institute for Normings. Jadi standarisasi ini dikeluarkan oleh negara Jerman. Siapa yang nggak tahu Jerman ya, karena Jerman ini di Perang Dunia ke-1 dan kedua memang paling heboh ya menciptakan teknologi-teknologi. Kalau kalian sering nonton YouTube, coba deh kalian searching tentang Nazi gitu ya, bagaimana mereka menciptakan sebuah teknologi-teknologi perang yang memang jauh lebih canggih dari para musuhnya yang lain, sehingga
memang dijuluki negara yang memang punya rezim yang luar biasa ya. Sehingga mereka juga dalam perancangan dan juga pembuatan model-model teknologinya perlu distandarkan kan. Nah, standarnya itu adalah ini DIN. Nah, siapa yang tidak tahu dengan negara superpower ya? Negara superpower ini ya Amerika gitu ya, mengeluarkan juga standarisasi, namanya itu adalah ENSI atau ANSI ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kepanjangan dari American National Standard Institute gitu. Ini adalah standar yang dikeluarkan oleh negara Amerika yang paling banyak mengeluarkan teknologi, juga pengetahuannya banyak, dan juga merupakan negara yang menjadi dominasi di dunia ini ya, karena disebut juga sebagai negara superpower gitu. Nah, yang terakhir, dari semua standarisasi ini tentunya kan perlu ada standarisasi secara global. Maka dikeluarkanlah ya apa yang dimaksud dengan ISO itu sendiri, yang kemarin juga sudah dijelaskan ya beberapa kali bahwa gambar teknik yang akan kita pelajari adalah berdasarkan standar ISO atau secara general, secara mendunia gitu. Karena di sini dengan meningkatnya kerjasama di tingkat internasional, maka industri diharuskan untuk menggunakan standar yang bersifat internasional. Jadi di era sekarang semuanya itu distandarkan dengan standar ISO gitu. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya anak-anakku. Kita akan bahas tentang standar ukuran kertas ya. Sebenarnya kemarin di alat-alat gambar ini sudah saya jelaskan juga ya, tapi nggak apa-apa kita review lagi karena di sini kita akan menjelaskan tentang standarisasi bagaimana cara Anda nanti menentukan tata letak pada saat menggambar. Oke. Kertas gambar mempunyai ukuran panjang dan lebar ya. Ada panjang yang ini, kemudian yang ke bawah ini ada lebarnya ya. Dan memang menurut standar ISO dan juga standar dalam menggambar, ukuran gambar yang paling standar dan yang paling besar itu adalah A0 ya. Ada istilahnya A0 gitu. Nah, untuk ukuran A0 ini, luas yang diambil itu adalah 1 meter kali 1 meter persegi ya. Berarti 1 meter kali 1 meter ya, atau kalau dalam satuan mili itu adalah 1 juta milimeter gitu. Nah, hanya saja setelah dilakukan perhitungan dikeluarkanlah standarnya bahwa ukuran A0 itu adalah 841. Ini adalah untuk lebarnya, dan panjangnya itu adalah 1189 dengan satuan semuanya milimeter. Jadi kalau misalkan Anda mau rubah ke senti, berarti ini adalah 84,1 kali 118 cm gitu. Nah, kemarin juga sudah saya jelaskan untuk mengetahui ukuran-ukuran yang lainnya dari mulai A1, A2, A3, A4 itu adalah tinggal dibagi 2 aja ya gitu. Kalau di sini ada ukurannya A1 adalah setengah dari A0 kan. Jadi semuanya dibagi 2. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu ukuran A1, maka bagi 2 lah ukuran ini A0 ya, dibagi 2 maka akan keluar A1. A1 dibagi 2 akan keluar A2, dan A2 dibagi 2 akan keluar A3, dan A3 dibagi 2 adalah ukuran A4. Pertanyaannya kenapa nggak dibagi lagi? Nggak ada, karena itu terlalu kecil ya kalau A5 gitu. Jadi memang secara standar yang paling kecil itu adalah A4 dan yang paling besar itu adalah A0 gitu. Terkecuali kalau misalkan ada ukuran yang di luar dari A0, itu hanya sifatnya customize, hanya secara standarisasi gitu ya. Kertas yang paling kecil yang akan kita gunakan adalah A4, dan kertas yang paling besar yang akan kita gunakan adalah A0. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya untuk tata letak gambar ya. Di tata letak gambar ini ada yang namanya kepala gambar atau etiket ya. Jadi setiap gambar kerja yang dibuat selalu ada etiket gitu ya, atau kepala gambar. Biasanya itu disimpan di sebelah kanan. Ya, nanti akan saya perlihatkan layoutnya ya. Nah, di etiket ini memuat beberapa informasi anak-anakku. Yang pertama adalah nama yang membuat gambarnya ya. Kemudian ada judul gambar, ada nama institusi atau departemen atau nama sekolah ya.
kalau misalkan gambar itu dibuat oleh sekolah. Kemudian ada tanggal menggambar atau selesainya menggambar, ada tanggal diperiksa ya. Di sini kalau misalkan di proyek diperiksa oleh supervisor atau manajer atau pihak yang terkait. Kalau misalkan di perguruan gitu ya atau di sekolah-sekolah itu diperiksa oleh gurunya gitu. Kemudian ukuran kertas yang digunakan ya, yang tadi dari mulai A4 sampai A0 gitu ya. Kemudian ada skala gambar ya, yang nanti juga ini kita akan jelaskan apa itu skala gambar ya. Kemudian jenis proyeksi. Nah, ini juga akan dijelaskan di materi selanjutnya ya anak-anakku tentang proyeksi ya. Gitu. Kemudian ada satuan ukuran yang digunakan. Biasanya untuk satuan ukuran yang digunakan itu ada milimeter, khusus untuk teknik otomotif, teknik mesin, dan juga teknik-teknik permesinan dan manufaktur ya. Nah, kalau misalkan untuk satuan yang digunakan oleh arsitek dan juga sipil itu dia menggunakannya meter gitu. Nah, yang selanjutnya berbagai data yang diperlukan untuk kelengkapan gambar seperti jumlah part dan yang lainnya atau material yang digunakan. Nah, ini ada contoh-contohnya anak-anakku, dan juga di sini juga ada ukuran-ukurannya. Bagaimana cara kalian membuat sebuah etiket atau keterangan gambar ya. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan yang ini itu adalah etiket yang sederhana yang kita gunakan di dunia pendidikan, dan juga kadang-kadang juga ini bisa digunakan juga di project ya, kalau misalkan sifatnya atau keterangan yang dibutuhkannya itu hanya standar aja gitu. Nah, di sini ada keterangan gambarnya, kemudian juga ada satuan yang digunakan, kemudian ada skala. Nanti Anda cantumkan di sini, ada satuannya ya, kemudian tanggal dibuat, digambar oleh siapa, di sini nama Anda dituliskan ya. Kemudian di sini ada kelas berapa, kemudian ada informasi-informasi lainnya, ada keterangan juga ya. Nah, di sini adalah nama instansinya, nama perusahaan atau nama SMK-nya ya. Kemudian juga di sini ada nama gambarnya. Misalkan gambar yang Anda buat adalah tentang bearing, berarti bearing gitu. Atau misalkan gambar yang Anda buat tentang poros, berarti di sini poros gitu. Kemudian di sini ada nomor gambar yang dikeluarkan oleh Anda. Misalkan ketika kita ingin membuat sebuah desain produk, ternyata gambar tekniknya itu ada 5, maka di sini penomorannya akan ditempel di sini. Itu akan disimpan di sini. Apakah nomor gambar pertama, kedua, ketiga, atau yang keberapa gitu. Nah, yang terakhir ini adalah keterangan tentang kertas yang kita gunakan. A4, A2 gitu ya, A3, A1 atau A0 gitu. Nah, ini adalah bentuk etiket yang sederhana. Nah, di sini juga saya akan sedikit ngasih contoh etiket yang biasanya digunakan di dunia industri. Nah, sesuai dengan kebutuhan kan tadi dijelaskan, maka bentuk etiketnya seperti ini. Ini lebih lengkap ya. Diperiksa, dilihat, disetujui, malahan ada. Untuk penomorannya juga ada nomor gambarnya seperti ini gitu. Kemudian ini nama instansinya, ini nama bendanya ya. Ini ada kayak revisi atau perubahan lah ya, jumlah, dan juga di sini ada jumlah partnya. Sebenarnya untuk yang etiket sederhana pun juga saya sudah sediakan di sini untuk penambahan partnya ya anak-anakku. Di sini ada nomor, jumlah, nama partnya apa, bahannya apa, normalisasi jika ada, kemudian ada keterangan juga. Nah, ini misalkan jika jumlah partnya ada 10, maka ini akan menjejer ke atas 10. Ini contoh cuma satu ya, 1 misalkan 2, 3 sampai ke atas gitu. Ini untuk yang sederhana, dan ini untuk yang digunakan biasanya di dunia industri gitu. Jadi setidaknya juga Anda harus tahu lah nanti pada saat Anda kerja di lapangan, kalau Anda melihat gambar teknik, walaupun misalkan kualifikasi Anda adalah seorang logistik gitu ya, teknik logistik, tapi juga kalau misalkan dalam tanda kutip anak teknik gitu ya, maka Anda harus tahu tentang gambar teknik, karena gambar teknik ini adalah sarana informasi ya antara orang-orang yang bergerak di bidang teknik gitu. Jadi wajib Anda mau
lari ke teknik otomotif, arsitek, kemudian juga teknik lingkungan dan lain-lain, semuanya juga bagi yang di depannya ada kata teknik gitu ya, karena berkaitan dengan perancangan dan desain gitu ya, maka Anda akan mengenal tentang gambar teknik dan harus bisa membaca gambar teknik. Jadi outputnya jangan sampai Anda nggak bisa baca gambar teknik ya. Oke, next. Nah ini untuk tata letaknya ya anak-anakku. Jadi ini adalah tata letak gambarnya. Ini ada dua orientasi ya. Saya sajikan. Kalau misalkan nanti tugasnya adalah orientasinya mau landscape ya, maka skema penempatannya seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan nanti kalian mau membuat gambarnya itu dalam orientasi portrait yang ini, sorry ini ketuker ya, maaf. Jadi ini portrait, yang ini landscape ya. Jadi ini harusnya A, ini harusnya B, yang ini harusnya A ya. Sorry, kebalik ya. Nah, di sini yang pertama gambarnya atau objek yang akan kita gambarnya atau desainnya berada di tengah di sini ya. Kalau misalkan kita pakai yang landscape ya. Kemudian juga etiketnya tadi sesuai dengan aturan disimpan di sebelah kanan bawah, berarti di sini ya. Kemudian di sini juga ada garis pembatas ya, atau garis pinggir lah gitu. Jadi jangan sampai Anda pentokin ke bawah nggak dikasih garis pinggir gitu biar rapih gitu ya. Jadi dikasih garis pinggir. Nah ini untuk orientasi yang landscape ya. Nah untuk orientasi yang portrait juga hampir sama. Hanya saja mungkin nanti si bendanya disimpan di sini. Nah etiketnya tetap di sebelah kanannya, di bagian bawah sebelah sini. Nah kurang lebih seperti inilah tata letak ketika Anda nanti akan menggambar sebuah gambar teknik, baik itu rancangan ya, rancangan mesin, rancangan produk, kemudian rancangan bangunan, layout itu, layout gudang ya, dan yang lainnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah yang selanjutnya anak-anakku, saya akan menjelaskan tentang jenis garis. Jadi ada istilahnya yang dimaksud dengan jenis garis yang akan kita gunakan pada saat menggambar ya. Di sini yang pertama ada yang namanya garis tebal kontinu ya. Garis ini digunakan untuk garis nyata ya, atau garis tepi gitu. Nanti penampakannya akan saya jelaskan di bawah ya. Kemudian yang kedua ada garis tipis kontinu. Jadi kalau tadi tebal, kalau sekarang tipis. Tipisnya itu macam-macam ya. Makanya tugas pertama yang awal kata saya, Anda beli pensil itu ada dua ya, ada 0,5 dan ada 0,3 gitu. Jadi yang ini kita gunakan dengan 0,5 yang tebal. Kemudian yang tipisnya kita gunakan pensil yang 0,3 supaya membedakan ya. Nah, ini adalah garis tipis kontinu. Ya. Baik itu lurus atau lengkung gitu. Nah, ini fungsinya ada banyak ya. Ada garis-garis berpotong hayal atau imajiner, kemudian ada garis-garis ukur gitu ya. Ada garis proyeksi atau garis bantu, garis penunjuk, kemudian garis arsir, kita gunakan yang ini ya, garis kontinu. Kemudian garis nyata dari penampangan yang diputar di tempat gitu ya. Kemudian garis sumbu pendek. Nah, yang selanjutnya di sini ada garis tipis kontinu bebas. Jadi di sini tidak perlu menggunakan alat bantu, apakah itu penggaris ataupun penggaris segitiga ataupun jangka ataupun juga busur. Di sini kita bebas sesuai dengan kontur yang akan kita gunakan dan yang akan kita butuhkan ya. Nah, di sini peruntukannya adalah untuk garis-garis batas dari potongan. Jadi nanti ada potongan dan irisan akan saya jelaskan mungkin di kelas 2 ya, akan saya jelaskan apa itu potongan dan irisan gitu. Kemudian sebagian atau bagian yang dipotongnya bila batasnya bukan garis bergores tipis gitu. Jadi ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi-informasi tertentu. Makanya kalau di ukuran dan makanya kalau ada di materi potongan itu ada yang namanya sobekan. Nah, untuk yang sobekan ini kita gunakan garis tipis kontinu bebas
Itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada garis tipis continue zigzag ya. Jadi bentuknya zigzag seperti ini. Ini hampir sama seperti ini. Peruntukan untuk informasi-informasi tertentu, apakah itu potongan atau sobekan, dan juga untuk keterangan-keterangan yang lainnya. Nanti akan saya contohkan di bawah ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada garis gores tebal. Ini adalah garis nyata yang terhalang. Saya akan jelaskan garis nyata terhalang itu apa. Kemudian ada garis tepi yang terhalang. Next. Selanjutnya di sini ada garis bergores tipis ya. Garis bergores tipis itu kayak garis titik, kemudian garis titik, kemudian garis titik. Nah, ini adalah garis sumbu, biasanya digunakan untuk garis sumbu, biasanya untuk benda-benda cylinders ya, atau benda putar, kita gunakan garis sumbu untuk memberikan keterangannya gitu. Kemudian ada garis simetri ya, kemudian ada garis lintang ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada garis bergores tipis yang dipertebal pada ujung-ujungnya dan pada perubahan arah. Jadi ini biasanya digunakan untuk arah pemotongan. Ini nanti kita gunakan di materi potongan dan irisan kebanyakannya ya gitu. Nah, di sini kan ada keterangannya nih. Garis bidang potong ya. Nanti akan tergambar. Kemudian ada garis bergores tebal. Ini digunakan untuk permukaan yang harus mendapatkan penanganan khusus. Biasanya di permukaan tersebut dikasih keterangan apakah harus dilas, apakah harus dibubut, apakah harus dicat, dan yang lainnya. Biasanya dikasih garis ini, kemudian dikasih keterangan gitu. Kemudian yang terakhir ada garis bergores ganda tipis. Ini kegunaannya adalah bagian yang berdampingan ya, kemudian batas-batas kedudukan benda, kemudian garis sistem pada baja profil, dan yang lainnya ya. Oke, di sini akan saya contohkan sedikit. Nah, di sini anak-anakku ya. Kita lihat, perhatikan dulu gambar yang ini ya. Di gambar yang ini, ketika membuat gambar benda seperti ini, setidaknya ada 5 garis yang kita gunakan ya. Kita lihat, kita mulai dari yang pertama. Yang satu, garis ini nih, garis tebal kontinu. Peruntukannya adalah untuk membuat tadi ya, sebuah bidang yang nyata atau tepi yang nyata. Jadi kita gunakan garis tebal untuk membuat tepi-tepi atau benda-benda yang sifatnya nyata, terlihat gitu. Kemudian ada garis tipis kontinu ya. Untuk garis tipis kontinu yang kedua, yang ini kita gunakan untuk arsiran itu ya, arsiran-arsiran seperti ini. Kemudian juga biasanya untuk permukaan-permukaan yang memang garis bantu, biasanya kita gunakan garis tipis kontinu dengan ukuran 0,3 ya. Kalau tadi yang garis tebal kontinu yang ini nih ya, ini kita gunakan ukuran 0,5 ya, ketebalan pensilnya. Nah, lalu di sini juga ada garis kontinu bebas yang tadi ya, yang tadi saya jelaskan. Nah, ini diperuntukkan untuk sobekan benda. Artinya, ketika kita buat gambar seperti ini adalah gambar cylinders ya, atau bulat. Kemudian kita sebagai perancang ingin menunjukkan bagian dalam dari benda ini gitu. Maka kita lakukan sobekan. Kemudian setelah kita lakukan sobekan, dikasih arsiran. Dan arsiran ini akan saya jelaskan, ini adalah material metal atau baja ya. Biasanya kalau arsirannya metal atau baja seperti ini, sudutnya 45 derajat itu. Nah, yang selanjutnya ada garis gores tipis. Garis gores tipis yang ini ya. Nah, ini adalah sebuah garis atau sebuah tepi yang terhalang oleh benda ini. Jadi karena ini bentuknya cylinders ya, kemudian di dalamnya ini ada bidang lagi ya, atau ada bolong lagi, maka kita kasih garis putus-putus seperti ini. Artinya di dalam bagian ini ada garis atau ada benda yang terhalang oleh bidang ini nih, yang besar ini, sehingga kita gunakan garis putus-putus atau garis tipis gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir di sini ada garis sumbu
Nah, garis sumbu diperuntukkan untuk memberikan keterangan bahwa benda ini adalah benda bulat, benda putar. Ya. Karena kalau kita tidak menggunakan garis sumbu ini yang tengah, maka benda ini adalah benda kotak atau benda pejal gitu. Makanya untuk menghindari keterangan yang salah atau penafsiran yang salah gitu ya, makanya harus menggunakan garis sumbu seperti ini. Strip titik, strip titik, strip titik, artinya ini adalah benda putar, cylinders lah bentuknya ya. Nah, kemudian ada garis zigzag. Nah, seperti ini garis zigzag ya. Ini adalah untuk memberikan keterangan-keterangan tertentu ya. Kemudian juga ada garis yang tadi ya, yang arah potongan yang ini ya. Nah, ini nih contohnya ya. Ketika kita lihat di sini ada pandangan samping, ini ada pandangan depan. Jadi kalau misalkan kita lihat di depannya seperti ini, di sampingnya adalah seperti ini gitu. Nah, karena ini keterangannya adalah benda putar atau benda bulat, maka Anda wajib dan harus menambahkan garis sumbu tengahnya gitu. Karena kalau tidak menggunakan garis sumbu atau garis tengah, maka ini disebut benda pejal gitu. Nah, tadi ya ada garis tipis yang digunakan untuk pemutaran gitu. Jadi ini ada pemotongan bagian namanya. Ini akan saya jelaskan di materi potongan dan arsiran ya. Ada pemotongan bagian. Jadi untuk mengetahui keterangan-keterangan di bagian-bagian tertentu gitu. Contohnya seperti ini ya. Kalau ini seperti ada garis putus-putus, berarti ini menandakan bahwa ada bagian bolong di sebelah sini. Nah, biasanya digunakan potongan yang diputar di tempat istilahnya tuh. Jadi ini adalah arah potongannya, kemudian keterangannya dikebawahkan. Jadi ini adalah potongan D ke D, dan ini adalah hasil potongan D ke D. Begitupun juga selanjutnya ya, C ke C ini hasilnya, B ke B ini hasilnya, dan ini A ke A ini hasilnya. Oke, itu untuk fungsi dari garis ya ketika nanti Anda menggambar. Dan ini berlaku baik Anda gambarnya itu manual dengan menggunakan tangan dan peralatan-peralatan gambar, ataupun juga Anda menggunakan komputer ya gitu, atau menggambar dengan komputerisasi yang tentunya nanti akan saya jelaskan mungkin di pertemuan-pertemuan akhir di kelas selanjutnya ya, atau di semester selanjutnya. Oke, next. Selanjutnya ada standar huruf dan angka ya. Jadi anak-anakku, untuk huruf ini ada huruf tegak ya, secara keseluruhan ya. Ada huruf tegak dan angka tegak, dan juga ada huruf miring dan angka miring. Nah, ini memang agak sulit kalau misalkan Anda mau bikin manual. Anda memerlukan kertas milimeter block yang namanya itu seperti itu. Karena dengan milimeter block ini kita dapat sangat presisi dalam membuat keterangan atau standar huruf dan angka ya. Hanya saja di sini saya memberikan catatan ketika nanti Anda memberikan keterangan di kolom etiket atau kepala gambar, Anda gunakan mal huruf. Jadi Anda tidak perlu capek-capek membuat huruf dan angka dengan milimeter block seperti ini. Cukup Anda membeli mal huruf, jadi Anda bisa menggunakan mal huruf untuk memberikan keterangannya gitu. Oke, materi terakhir nih anak-anakku, tentang skala gambar. Jadi yang namanya gambar suka ada yang namanya skala. Saya rasa mungkin kalian juga udah pernah lihat di baik itu buku-buku tentang peta ya, atau misalkan Anda pernah lihat ensiklopedi atau apa ya namanya kalau di SMP itu ya, yang buku-buku tentang peta Indonesia dan yang lainnya. Biasanya di gambarnya itu di bagian bawah itu ada dikasih namanya skala ya. Nah, saya akan jelaskan skala itu apa dan pentingnya bagaimana untuk ketika kita membuat sebuah gambar ya, baik itu gambar teknik ataupun gambar yang lainnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan skala, anak-anakku, skala merupakan perbandingan ukuran antara objek pada gambar dengan ukuran benda sebenarnya. Jadi perbandingan ya. Jadi ketika kita punya sebuah benda yang nyata gitu ya,
itu ukurannya sangat besar, kita ingin menuangkan ke dalam sebuah gambar. Nah, ketika kita ingin menuangkan sebuah gambar, berarti kita butuh media. Misalkan medianya itu adalah kertas A4 gitu. Sedangkan gambar yang Anda punya itu adalah rumah misalkan. Nah, bagaimana memasukkan ukuran nyata rumah ini ke dalam kertas? Gitu kan. Nah, supaya presisi ukurannya, supaya tidak salah pada saat nanti misalkan desain Anda akan dikerjakan gitu ya, maka Anda harus menggunakan namanya skala. Gitu. Nah, untuk skala itu sendiri di sini ada beberapa kriteria atau kategori ya. Yang pertama ada skala sebenarnya, ada skala perbesaran ya, ada skala diperkecil gitu. Nah, untuk bilangan skala yang direkomendasikan atau yang sesuai dengan standar ya anak-anakku, itu adalah angka-angka yang tidak jauh dari angka 1, 2, 5, dan 10 ya. Nih, contohnya kita lihat di tabel ini ya. Jika kita lihat di sini kategorinya adalah skala perbesaran. Ya. Skala yang direkomendasikan menurut standar ISO ya, itu adalah 50/1, 20/1, ya, yang terakhir ini adalah 10/1. Artinya gini, skala perbesaran. Untuk skala perbesaran ini, misalkan Anda punya benda yang kecil, seperti apa ya, mur dan baut misalkan. Mur dan bautnya misalkan yang kecil, gitu ya. Kemudian Anda ingin menggambar itu dan Anda ingin perbesar. Nah, maka skala yang Anda gunakan adalah skala perbesaran. Contoh misalkan ukuran bautnya sangat kecil, misalkan baut untuk komputer misalkan ya, itu kan pasti bautnya kecil. Kemudian Anda ingin menggambarnya ke dalam sebuah gambar A4 gitu ya, dengan ukuran diperbesar, maka Anda gunakan skala-skala ini ya. Ini artinya gini, 50/1 artinya ukuran nyata diperbesar sebanyak 50 kali ya. Kalau yang ini artinya ukuran nyata diperbesar sebanyak 20 kali dan ukuran nyata diperbesar sebanyak 10 kali ya, seperti itu. Jadi semua ukurannya itu akan dikalikan 10 itu, kemudian dibuat dalam sebuah kertas itu. Begitupun juga ini ya, 5/1, 2/1, artinya ukuran nyatanya itu akan dikalikan besaran ini itu, atau 2 kalinya, atau 5 kalinya, 10 kalinya, 20 kalinya, dan 50 kalinya gitu. Nah, yang selanjutnya kategori ukuran sebenarnya. Kalau ukuran sebenarnya itu adalah 1/1. Misalkan Anda punya apa ya istilahnya tuh, cangkir misalkan. Nah, cangkir ini Anda akan tuangkan ke kertas A3. A3 kan lumayan besar tuh ya, dan cangkir pun juga masuk. Jadi Anda tidak perlu memperkecil ataupun juga tidak perlu memperbesar. Misalkan Anda ingin ukuran yang sebenarnya 1/1, maka Anda gunakan skala ini ya, 1/1. Artinya ketika Anda menggambar di kertas tersebut, ukurannya sesuai dengan kenyataan tuh. Nah, yang terakhir anak-anakku, yang mungkin banyak sekali Anda temui di buku-buku peta dan yang lainnya ya, itu adalah skala pengecilan ya. Misalkan gini, Anda membeli buku apa ya, tentang peta Indonesia lah mungkin ya. Nah, biasanya di bawahnya itu ada skala ya. Skalanya itu misalkan 1/100 juta ribu misalkan, dan yang lainnya. Artinya apa? Artinya ukuran sebenarnya diperkecil dengan ukuran yang dimasukkan ke dalam kertas tersebut. Itu contohnya misalkan ini nih, 1/10.000, artinya ukuran nyatanya diperkecil ya, artinya dibagi 10.000 kali gitu agar masuk ke dalam kertas. Itu logikanya gini, kan kita tahu nih Pulau Indonesia itu besar ya, ukurannya mungkin beribu-ribu meter atau kilometer lah malahan gitu ya. Kemudian Anda ingin menggambarnya ke dalam kertas A3 misalkan gitu. Itu kan ketika kita memasukkan ukuran nyatanya tidak akan masuk gitu ya. Maka si ukuran tersebut diperkecil sesuai dengan kebutuhan
si desainnya agar masuk, si intinya agar masuk ke kertas tersebut. Itu adalah tentang skala pengecilan. Nah, biasanya angka-angka yang direkomendasikan adalah 1/2, 1/5, 1/10 gitu ya, sampai ke kelipatan-kelipatan 2000, 5000, 10.000, 100.000 dan yang lainnya ke bawahnya. Artinya harus standar gitu ya. Kita nggak bisa misalkan 1/250.000, boleh-boleh aja customernya saja, itu tidak standar gitu ya, atau tidak sesuai dengan standarisasi yang direkomendasikan gitu. Ya, baik anak-anakku, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterima, dan juga mudah-mudahan bisa dimengerti untuk selanjutnya, baik itu informasi pembelajaran, diskusi, ataupun juga tanya jawab ya, ataupun tugas akan saya sampaikan melalui grup diskusi WhatsApp ya, ataupun aplikasi yang lainnya. Ya, demikian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.